Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Fading Mama. Hari ini kita akan belajar menggunakan package Tidyverse di RStudio dengan tujuan untuk merapikan data. Metode yang saya gunakan adalah saya akan mencoba untuk memandu per bagian code-nya, kemudian nanti di akhir baru saya tampilkan step by step di RStudio-nya. Seperti itu. Hari ini yang pertama kita akan belajar bagaimana merapikan data menggunakan package Tidyverse, yang dimana tujuan untuk merapikan data ini adalah melihat gambaran data secara keseluruhan. Ini sangat penting sebelum menganalisis data agar kita tahu arah analisisnya nanti seperti apa. Kemudian salah satu yang penting yaitu menentukan penyikapan terhadap nilai NA. Di sini kita menggunakan data set polusi udara global yang linknya saya sudah taruh di deskripsi. Data ini saya ambil dari Kaggle Dataset Global Air Pollution Dataset. Nah, yang pertama yang wajib kita lakukan adalah import datanya dulu. Import data bisa menggunakan read CSV atau file choose ya. Di sini kalau sudah diimport, maka kita bisa cek dulu column names-nya, kemudian struktur variabelnya, lalu 5 baris pertama data dan 5 baris terakhir data. Nah, di sini hasilnya. Jadi, dataset ini berisi nama negara, kemudian nama kota, lalu ada AQI value atau Air Quality Index value secara keseluruhan, secara umum. Lalu ada kategorinya juga, sudah dikategorikan AQI-nya. Kemudian ada data per material-material pencemar udara, yaitu CO, kemudian beserta kategori, ada ozon, NO2 dan PM2,5 seperti itu. Kemudian untuk struktur di sini bisa kita lihat ya, country-nya itu berupa karakter, city berupa karakter, AQI value numerik dan seterusnya. Pada intinya dalam merapikan data ini, yang pertama adalah kita harus data overview dulu. Jadi kita lihat datanya secara keseluruhan menggunakan 4 langkah utama, yaitu summarizing, aggregating, mutating, dan filtering. Detail masing-masing step ini akan dijelaskan satu persatu. Langkah pertama untuk melakukan data overview adalah summarizing. Summarizing sesuai dengan judulnya di sini adalah kita membuat rangkuman dari data yang akan kita analisis menggunakan matriks deskriptif statistik. Apa saja matriks deskriptif statistik? Yang pertama adalah distribusi. Kita akan melihat bagaimana distribusi atau sebaran dari data yang akan kita olah. Distribusi ini nanti akan digambarkan dengan diagram histogram. Kemudian yang kedua adalah central tendency atau ukuran pemusatan data. Artinya di sini kita mau melihat apabila kita mau mencari satu nilai untuk mewakili data, maka berapakah nilai tersebut? Nah, itu yang akan kita cari di central tendency. Central tendency ini diukur dengan matriks mean, median, dan mode yang akan bergantung pada jenis distribusi datanya. Yang ketiga adalah measures of variability, ini mengukur jarak antara data, suatu nilai dalam data tersebut dengan central tendency, dengan ukuran pusat datanya. Measures of variability ini bisa dicari dengan 4 matriks. Yang pertama adalah range, standard deviation, variance, dan interquartile range. Di sini nanti kita juga bisa mendapatkan nilai outlier, artinya nilai-nilai yang berada jauh di luar pusat data. Seperti itu. Summarizing yang pertama adalah kita mengecek dulu distribusi datanya dengan menggunakan histogram. Nah, kalau untuk di Tidyverse ini, semua fungsi grafis itu kita pakai ggplot ya. Ggplot di sini kita langsung masukkan fungsinya, ggplot, kemudian air pollution ini adalah datasetnya, kemudian ini adalah sumbu X-nya apa, axis X-nya itu AQI value, kemudian geometri histogramnya ini adalah properties dari barnya ya. Bandwidth-nya berapa, tiap bar itu mewakili berapa satuan gitu ya. Di sini 5, kemudian fill-nya itu berarti warna pengisinya. Lalu alfanya ini kita bisa ganti-ganti ya, tergantung keinginan kita seperti apa. Kemudian color itu ada color tool line-nya ya. Garis dari barnya itu adalah warnanya hitam. Kemudian plus labs itu adalah label atau legenda, title-nya apa, X-nya, X title-nya apa, X-axis, judul X-axisnya, judul Y-axisnya, kemudian theme-nya kita pakai yang minimal, yang basic aja. Nah, di sini muncul gambarnya. Oh ya, teman-teman kalau mau akses untuk code-nya, saya sudah upload di Google Drive. Nanti sebaiknya sih
sambil nonton, sambil diketik, kemudian dijalankan sendiri ya di Art Studio-nya. Jadi bisa lebih melekat untuk latihannya. Tapi kalau mungkin misalkan ada error-errornya, nanti bisa cross check ke script yang saya upload di Google Drive. Di deskripsi sudah saya taruh linknya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya data AKI values yang tersebar berdasarkan negara dan kota ini tidak memenuhi kaidah distribusi normal. Artinya apa? Artinya pada saat kita mencari pemusatan data, mungkin diperlukan manipulasi ke depannya agar membuat grafik distribusi ini menjadi normal, entah dibikin menjadi log atau logaritmik ya, sehingga nanti bisa dia bisa menjadi normal seperti itu. Tapi untuk saat ini kita biarkan saja seperti ini. Di sini hanya menunjukkan bahwa distribusi data tidak normal seperti itu. Yang kedua yaitu mencari ukuran pemusatan data. Apakah nanti akan menggunakan min atau menggunakan median atau mode. Untuk saat ini kita anggap datanya normal, kita cari menggunakan min. Nah, di sini saya bikin satu table ya. Di sini table baru, bukan data frame baru. Saya bikin table dari file air pollution. Kemudian ini ada operator piping. Piping di sini artinya menunjukkan bahwa dari air pollution ini akan kita ambil summarize-nya berupa average AQI. Jadi ini menamai kolom baru namanya average AQI yang isinya adalah mean AQI value, kemudian kita ignore NA value-nya. Nah, kemudian kita tambah lagi satu untuk ukuran variability, data variability menggunakan standard deviation. Kita bikin satu kolom baru yaitu yang isinya adalah standar deviasi dari AQI value. Nah, jadi yang di kiri ini adalah nama kolomnya, yang di kanan ini adalah fungsinya diambil dari kolom apa? Dari air pollution, gitu ya. NA-nya kalau ada yang tidak available datanya kita ignore. Kemudian muncullah di sini hasilnya. Kemudian sekarang kita mau nyoba mengagregatkan data tersebut gitu atau aggregating. Aggregating ini artinya mengelompokkan gitu ya. Mengelompokkan suatu nilai berdasarkan satu dimensi tertentu gitu. Nah, di sini kan kita lihat ada dimensi negara dan dimensi city ya. Jadi di sini ada variabel negara dan variabel kota gitu. Nah, satu negara itu kan punya beberapa kota, artinya beberapa kota itu bisa masuk ke dalam satu negara. Nah, kita coba mengagregatkan datanya itu ke dalam satu negara gitu. Jadi agregat itu artinya mengelompokkan gitu, mengelompokkan variabel tertentu kepada satu kategori gitu atau satu variabel lainnya seperti itu ya. Nah, di sini yang make sense adalah kita mengelompokkan berdasarkan negara gitu. Nah, di sini artinya nanti kalau kita mengelompokkan itu maka summarizing-nya itu dilakukan per negara gitu ya. Jadi aggregating itu basically sebenarnya summarizing tapi kita lakukan berdasarkan grup tertentu gitu ya. Nah, di sini kita lihat kan diambil dari data awalnya tuh air pollution, kemudian piping operator artinya ambil country-nya aja gitu. Ambil dari yang country aja piping operator lagi, kita lakukan hal yang sama seperti summarizing sebelumnya. Namun kemudian di sini ada tambahan piping operator lagi untuk mengurutkan datanya gitu menjadi descending. Nah, untuk yang piping operator belakangan ini di-ignore aja dulu. Kita lakukan sampai average AQI yang descending mengurutkan ini begitu. Untuk mutating di sini artinya kita melakukan mutasi terhadap data tersebut. Mutasi artinya kita membuat satu informasi baru, membuat satu kolom baru berdasarkan data yang sudah tersedia. Seperti misalnya kalau mudahnya adalah kita punya kolom A, kolom B, maka mutating adalah kolom baru berupa A kali B, seperti itu. Nah, untuk di sini saya mencoba membuat kategori AQI berdasarkan negara. Karena kalau di dataset aslinya, AQI kategori itu berdasarkan kota. Nah, di sini saya mencoba mengkelompokkan AQI kategori berdasarkan nilai-nilai tertentu, yaitu di sini di bawah 50 itu low, di bawah 100 itu moderate, dan di atasnya adalah high. Kemudian saya tambahkan juga apakah
dengan kategori tersebut polusinya itu severe atau parah atau tidak dengan menggunakan average AQI-nya lebih besar dari 150. Jadi di sini ada dua kolom baru ya. Yang pertama adalah AQI kategori per negara dan kemudian severe pollution per negara. Kategori severe pollution per negara. Aggregating udah, maka sekarang kita bisa filtering nih. Filtering country yang misalkan AQI value-nya di atas 100. Jadi kita menyaring informasi berdasarkan kriteria tertentu. Kan ada tuh misalkan kalau penjualan berarti penjualan yang di atas berapa produk seperti itu kuantitinya. Kalau ini kita berdasarkan AQI value. AQI value di atas 100 nih, mana aja nih country-nya. Kemudian kita susun, kita arrange, descending dari yang paling besar, unhealthy levelnya sampai yang paling kecil. Nah, itu tadi adalah penjelasan script kodenya per section dan per steps dari data overview dengan Tidyverse. Nah, selanjutnya setelah ini teman-teman bisa lihat video step by step di RStudio-nya langsung. Tapi tidak saya jadikan satu karena ternyata terlalu panjang, jadi saya pisah di video yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya.